Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada sore hari ini Kak Widya ingin membacakan sebuah cerita yang berjudul Sayembara Raja. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai karena nanti Kak Widya akan memberi satu kuis yang bisa adik-adik ikuti. Kalau begitu, mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari, sang cucu mulai heran. Semua orang berkumpul di halaman rumahnya. Peluit tanda berkumpul orang-orang telah berbunyi. Kek, kok tumben sekarang ini banyak orang berkumpul di halaman rumah kita? Iya, Cuk. Ini karena kita sudah sepakat untuk berangkat ke alun-alun bersama-sama. Mau kemana? Ada apa? Raja mengundang kita untuk mengikuti lomba. Lomba apa? Kita tidak tahu. Yang pasti hadiahnya gede sekali. Apakah iya itu, Tante? Iya, Dik. Hadiahnya bisa berupa tanah, rumah, perhiasan, atau dianggap menjadi anggota keluarga raja. Kita harus ikut dan menang ya. Yes, aku mau ikut, aku mau menang. Hore! Sekarang semua orang telah berkumpul di alun-alun. Dan ternyata di alun-alun sudah dipenuhi oleh berbagai macam orang dari penyelosok penjuru negeri ini. Semua dijaga ketat oleh prajurit yang gagah berani. Siap, gerak, lencang kanan, gerak, tegap, Kemudian terdengar suara yang sangat keras dan bergema. Selamat datang, tong, 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 tong. Sayembara ini, dan sambutlah sang maharaja kita. Ta, 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 ta. Gerbang dibuka. Yang muncul 100 penunggang kuda hitam dan mereka adalah pengawal kerajaan. Tepuk tangan yang mulai bergemuruh, suara teriakan penyemangat, dan ada juga yang bersyur. Hidup sang raja! Hidup sang raja! Dan sekarang sambutlah sang maharaja kita. Ternyata rajanya sudah tua. Umurnya 100 tahun, kulitnya keriput, jenggotnya 1,5 meter, giginya ompong, malu, dan pakai baju yang serba putih. Ia mendekat ke rakyat seraya berkata di atas panggung, wahai rakyatku yang aku cintai, terima kasih kalian telah memenuhi panggilanku. 3 tahun yang lalu kita diserang oleh penjajah. 3 putra mahkotaku telah meninggal membela negeri ini. Aku tidak punya pemimpin untuk menggantikan memimpin negeri ini. Lombanya mana, Tuan? Teriak masyarakat. Sabar, aku panggilkan panglima kita. Panglimanya tingginya 2 meter. Matanya lebar. Di pundak dan lengannya muncul otot-otot kekar terlatih. Panglima, tolong bacakan lombanya. Baik, Begina. Pengumuman. Ternyata di balik tubuhnya yang kekar, suara panglimanya cempreng. Barang siapa yang menyerahkan bunga paling bagus di negeri ini, kita penjual bunga terbesar, maka dia layak menggantikan sang raja.
Sudah, Baginda. Terima kasih, Panglima. Aku mau minta izin dulu. Mau kemana? Beli martabak. Ternyata Panglimanya suka martabak. Semua orang berharap bisa menang dan mengikuti lomba itu. Lalu setiap orang mendapat 1 kantong biji tanaman yang dibawa pulang dan ditanam. Ada yang ditanam di dekat rumah, di halaman rumah, di dekat masjid, samping gereja, di dekat toilet. Ih, bau. Ada juga yang di kuburan. Ih, seram. 12 bulan telah berlalu. Orang-orang berduyun-duyun untuk membawa pot dan polybag yang di dalamnya ada bunga yang sangat indah. Di benak mereka tergambar hadiah yang sangat istimewa dan membayangkan hadiah hiasan permata, kereta, kuda, tanah yang luas. Masing-masing membayangkan yang menang. Majulah satu persatu. Waktu itu yang maju pertama adalah seorang artis. Jangan salah loh, di zaman al juga ada artis. Artisnya gemulai, cantik. Aku Baginda, ini Baginda bunga tulip untukmu. Bunga tulip tumbuh di kawasan dingin. Benarkah ini bunga yang kau tanam? Benar, Tuan. Ambil hadiahmu di ruangan itu. Ternyata di dalam ruangan ada prajurit dan tongkatnya 1 meter. Lalu dipukulkan ke bagian belakang tubuh. Pecah 3 bisulnya. Majulah kakek ketua kampung. Tuan, bunga yang kutanam bunga cempaka. Bunga cempaka itu tumbuh di tahun ke-4 sejak itu. Benarkah ini bunga yang kau tanam? Benar, Tuan. Bagus bukan? Ambillah hadiahmu di ruangan itu. Terima kasih. Syukran, syukran, syukran. Di dalam ruangan ada seorang prajurit yang mengangkat tongkat lalu memukul. Aduh, sarungku sobek. Nanti aku pulangnya malu. Dan dia pun berteriak-teriak. Kemudian ada seorang preman yang mengerikan. Dadanya ada tato SpongeBob dan yang sebelah kanan ada tato Doraemon. Di belakang Shaun the Sheep dan yang di jidat mengerikan sekali, Tweety. Bajunya LOL. Masuk membawa bunga melati yang sangat wangi. Ribuan orang kena pukul prajurit. Sehingga sore hari raja bertitah. Wahai rakyatku, 1 tahun yang lalu aku bagikan sekantung biji tanaman dan hasilnya kalian sampaikan pada hari ini. Hari ini akan aku sampaikan siapa pemenang hari ini. Tunggu! Suara siapa itu? Maaf, aku terlambat, Tuan. Aku menjaga ibuku dulu. Kenapa ibumu? Sakit. Sakit apa? Lumpuh. Kenapa lumpuh? Karena sakit, Tuan. Siapa namamu? Salim dulu. Namaku Ayami di balik mie ayam. Mana bungamu, nak? Tunggu dulu. Tapi janji jangan marah. Iya, dan anak tersebut mengeluarkan pot dari tasnya. Hah? Kenapa bungamu? Setahun yang lalu aku sudah dapat sekantong biji yang sudah aku tanam, tak siram, aku pupuk tapi tidak tumbuh. Kenapa tidak tumbuh? Yang lain ada. Gak tahu, tidak tumbuh. Melati, cempaka, tulip, kenanga, hanya kau yang tidak tumbuh. Tuh kan,
jadi marah, katanya nggak marah. Sebentar, Panglima, dekati anak ini. Sini nak, sini nak. Setahun yang lalu telah aku bagikan sekantung biji tanaman dan yang telah aku godok di air yang mendidih, sehingga tidak mungkin tumbuh lagi. Dari mana bunga-bunga itu muncul? Pasti dari hati mendusta kalian. Apa yang terjadi kalau negeri ini dipimpin oleh raja dan ratu yang suka berbohong? Ternyata anak yang terlambat ini memberikan jawaban yang aku inginkan. Dan pemenangnya adalah Ayami. Ayami mendapat kehidupan yang layak di istana dan diangkat menjadi anggota keluarga istana. Dia masih kecil dan dibekali berbagai macam keahlian agar ketika dewasa nanti dia bisa memimpin negeri ini. Nah, sekarang kuisnya adik-adik. Apa pengertian sayembara? Bagaimana cara kita untuk memenangkan sayembara? Nah, bagi adik-adik yang sudah punya jawabannya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Kak Wi selanjutnya. Dadah, terima kasih.